Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat sore. Sahabat yang baik atau sahabat sejati tampak bukan pada awal, tetapi pada akhir. Saat perpisahan justru menunjukkan kualitas persahabatan yang telah dibangun. Yesus sahabat sejati memanfaatkan saat-saat terakhirnya bersama para murid untuk mengukir kesan dan pesan yang mendalam. Mari kita lihat 3 wasiatnya yang penting untuk kita renungkan. Wasiat pertama adalah kasih. Yesus tahu yang terpenting bagi hidup manusia adalah kasih. Tanpa kasih hidup akan terhimpit. Tanpa kasih senyum selalu terasa pahit. Tanpa kasih badan yang tegar dan segar akan mudah sakit. Pendeknya, kasih itu jauh melampaui segala hidup dan teknologi yang paling canggih sekalipun. Kasih itu sangat penting dan istimewa. Lewat kasih, Allah dan manusia menjadi satu jiwa. Kasih ibarat pintu untuk memasuki surga. Apabila kita mengasihi Dia, kita akan dikasihi oleh Allah Bapa. Dan bila kita saling mengasihi, kita akan menghadirkan Allah di tengah kehidupan kita. Yesus membuka dirinya agar para muridnya pertama-tama tinggal dalam kasih-Nya. Inilah sebuah tawaran yang indah agar kita mengalami kasih yang sungguh memesona. Maka pada hari ini kita diingatkan tentang wasiat Tuhan, bahwa yang terutama, terpenting, dan terindah dalam hidup hanyalah satu kata, yaitu kasih. Yang kedua, Roh Kudus. Kita mengalami bahwa mengasihi itu sulit sekali. Meskipun kasih itu adalah mudah dikatakan. Betapa sering kita jatuh dalam sikap benci, dengki, dan saling mencurigai. Kasih dalam rupa saling memahami kerap kali jauh dari hidup kita. Kita sungguh sulit mengerti hakikat kasih, apalagi kita sulit juga untuk merealisasi. Bahkan ketika kita ingin berbuat kasih, justru yang jahat yang muncul dari kita. Ketika kita ingin mengampuni, rasa dendam itu justru lebih tinggi. Saat kita ingin setia dalam doa, justru kemalasan yang ada. Manakala kita ingin berpuasa, perut kita seringkali malah justru lebih lapar dari biasanya. Kehendak kuat, tetapi daging menjadi lemah. Yesus sahabat sejati tahu benar akan kelemahan kita ini. Untuk membantu mengatasi kesulitan yang kita hadapi, Yesus telah memberikan jaminan ilahi. Ia bahkan memerintahkan agar kita meminta kepada Bapa dalam namanya. Dan permintaan dalam konteks ini pastilah dikabulkan. Inilah yang mengejutkan bagi kita. Tuhan akan pasti mengabulkan setiap permintaan yang disampaikan kepadanya, kepada Allah Bapa melalui Yesus. Tetapi seringkali kita dalam konteks permintaan ini langsung bersifat material. Banyak orang juga protes. Mengapa Tuhan Yesus sudah mengatakan demikian, tapi kok hasilnya tidak sama? Saya ingin minta ini, minta itu, ternyata Tuhan juga belum mengabulkan. Harap hati-hati. Konteks yang dibahas dalam teks Injil Yohanes ini, permintaan yang dimaksud adalah permintaan tentang pengatasan dari kesulitan, yaitu
permintaan tentang Roh Kudus. Ini bukan permintaan material, tapi ini permintaan Roh Kudus supaya kita bisa melaksanakan cinta itu, karena cinta itu sungguh-sungguh menyulitkan. Maka siapa yang sungguh-sungguh melihat ini sebagai wasiat penting bahwa kita semua diminta oleh Yesus agar pergi kepada Bapa, meminta supaya Roh Kudus itu dicurahkan melalui Yesus, maka hal itu akan terjadi dan akan mengatasi kelemahan-kelemahan kita di dalam mengasihi. Karena tadi dikatakan pula, siapa yang akan berbuat kasih tidak perlu takut dan khawatir, sebab Roh Kudus, Roh penghibur akan dianugerahkan. Dialah yang akan menyertai kita pada setiap kebenaran, menuntun kepada kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kasih-Nya. Maka setiap orang yang dicurai dengan Roh Kudus itu, dia akan mampu dan dimampukan untuk melakukan kasih. Tetapi ketika kita tidak dicurai oleh Roh Kudus itu, maka yang terjadi, kasih itu tidak ada, dan yang ada hanyalah pertengkaran dan perselisihan. Wasiat yang ketiga tentang hidup. Yesus telah memberikan bukti atas cintanya bagi para murid-Nya. Ia menyerahkan nyawa untuk sahabat-Nya. Dan itu berarti kita bukan lagi hamba tetapi sahabat, sehingga kita selain dibela oleh Tuhan dengan menyerahkan nyawa tersebut, kita diajak untuk menikmati surga itu sendiri. Melalui Yesus kita menjadi milik Allah dan tinggal dalam Allah. Dan sebaliknya Allah dalam diri kita. Tetapi sekali lagi kita semua diajak untuk tidak sebatas fisik. Sebab secara fisik kita tidak pernah melihat Yesus. Secara fisik kita tidak dekat dengan Dia. Namun ini adalah hal yang rohani. Dan secara rohani Dia sangat dekat dengan kita. Betapa kerap kali kita mengalami bahwa kita tidak mengenal hidup bahkan diri kita. Tetapi Yesus sungguh-sungguh mengenal kita karena kita ternyata adalah milik-Nya. Lantas bagaimana kita bisa merasakan kehadirannya secara rohani tersebut? Sebenarnya tidaklah sulit. Karena Yesus hari ini mengatakan, ketika kamu mengasihi aku dan menuruti firman Allah, maka di situ aku hadir. Yang diperintahkan bukan sesuatu yang teoritis oleh Yesus, yang harus dipelajari di bangku akademis, tetapi sesuatu yang sangat sederhana, yaitu bisa dilakukan oleh siapapun tanpa kecuali untuk hidup dalam kasih Tuhan dan sesama seperti yang Yesus lakukan. Tetapi seringkali kita tidak yakin akan hal ini, maka Tuhan menganugerahkan Roh Kudus-Nya. Oleh karena itu pada sore hari ini sebenarnya kita dibawa kepada hal yang sangat sederhana dan mudah. Kasihilah Allah dan turutilah firman-Nya, maka Allah akan tinggal dalam hidup kita. Persoalannya seringkali kita tidak mau Tuhan tinggal dalam diri kita. Karena kalau Tuhan tinggal dalam diri kita, maka kita akhirnya tidak bisa berbuat dosa. Itulah yang seringkali menyulitkan. Kita tidak mau terlepas dari dosa dan kita ingin justru Tuhan jauh dari kita. Maka mari kita sadari diri kita masing-masing betapa kita dicintai Tuhan. Kita hanya diajak untuk melakukan yang paling sederhana. Tetapi seringkali kita justru tidak melakukannya karena kita tidak yakin akan hal itu. Moga-moga kuasa Roh Kudus menyentuh kita masing-masing sehingga kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya menjadikan kita yakin bahwa hidup itu adalah kasih dan kasih itu adalah dikuatkan oleh Roh Kudus
dan Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita untuk mengasihi Allah dan menuruti firman-Nya. Tuhan memberkati.